selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Kadang gue duduk sendiri, mikir, ngapain sih gue masih bikin konten edukasi kayak gini? View-nya dikit, gak ada duitnya, gak viral, gak ada yang lirik juga. Jujur aja, secara logika, ini kerjaan gak masuk akal. Orang lain sibuk cari konten viral biar dapat endorse atau minimal FYP. Sementara gua ngetik panjang-panjang, ngulik data, nyusun kata-kata, buat apa? Buat ditonton 100 orang, 50 orang, bahkan kadang cuman 17 orang. Tapi setiap gua hampir nyerah, setiap gua udah pengen berhenti aja dan ngikutin tren, gua baca 1-2 komentar dari kalian dan gua diem. Dan itu lebih berharga dari 1 juta views kosong dari konten joget-joget atau prank murahan. Gue gak bilang konten viral itu salah, tapi gue cuma muak sama algoritma yang ngajarin orang buat jadi bego. Karena konten edukasi tuh kayak disepelehin, kayak lu ngajarin hal penting, tapi dianggap gak menarik. Ya jelas lah, orang lebih suka dibohongin ketimbang disadarin. Tapi tahu nggak kenapa gua masih terus bikin? Karena gua udah muak lihat generasi kita dijebak sistem yang sama terus-terusan. Sekolah gak ngajarin cara ngatur uang, lingkungan ngajarin gengsi, bukan logika, dan medsos dipenuhi flexing palsu dan motivasi sampah dari orang yang bahkan gak ngerti hidup lu. Gua bikin konten ini bukan buat viral, bukan buat cuan, tapi karena kalau bukan gua yang nyadarin lu, siapa lagi? Motivator palsu? Orang yang hidup dari kebodohan massal? Enggak bro, gua gak bisa tinggal diam. Selama masih ada 1 orang yang berubah gara-gara konten gua bakal terus bikin. Walau dunia diem, walau algoritma ngebunuh. Karena yang gua kejar bukan viral, tapi kesadaran. Bukan validasi, tapi perlawanan. Bukan likes, tapi lu bangun, sadar, dan berhenti hidup kayak zombie. Jadi, buat lu yang udah komen, ngedukung, dan diem-diem belajar dari sini, terima kasih. Lu alasan kenapa gua masih jalan. Lu alasan kenapa gua belum pencet tombol delete. Dan buat yang nonton, tapi gak ngerti isinya, ya udah, lanjut scroll. Konten ini bukan buat lu. Ini buat orang yang udah muak jadi budak sistem. Yang pertama, buat diri lu tertekan. Dan hadapi tekanan itu sampai lu berubah. Lu tahu nggak kenapa hidup lu gitu-gitu aja? Karena lu terlalu nyaman. Karena lu terlalu banyak alasan. Dan terlalu sedikit tekanan. Lu bangun tidur tanpa rasa takut. Lu makan siang tanpa rasa lapar yang sesungguhnya. Lu kerja dan lu tidur tanpa tujuan. Itu sebabnya hidup lu gak kemana-mana. Karena semua sistem di sekitar lu bikin lu adem. Listrik nyala, makanan tersedia, internet kenceng, tapi jiwa lu beku. Sekarang gua tanya, kapan terakhir kali lu ngerasa bener-bener kepepet? Kepepet sampai lu gak bisa tidur karena otak lu muter terus nyari solusi. Kepepet sampai lu pengen teriak karena hidup lu stuck. Tapi lu tahu gak? Gak ada yang bakal nolongin. Kapan terakhir kali lu ngerasa gua harus berubah? Karena kalau lu gak pernah ngerasa itu, berarti lu belum hidup. Orang yang hidup dalam tekanan itu beda. Otaknya nyala, jiwanya panas. Dia gak bisa diem. Dia resah. Dia lapar. Dia gelisah. Tapi justru dari situ lahir keputusan-keputusan besar. Lihat orang-orang sukses yang lu kagumi. Lu pikir mereka lahir dari kenyamanan? Steve Jobs diusir dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Lu kuat? Belum tentu. Tapi dia bangkit. Dia bangun sebuah studio animasi dari nol yang nanti ngebentuk masa kecil jutaan orang. Lalu dia kembali ke perusahaan yang pernah nendang dia keluar. Dan kali ini dia gak cuma sukses, dia meledak. Dia ngebentuk ulang dunia teknologi. Elon Musk
naruh semua duitnya di 2 perusahaan yang bisa bangkrut dalam semalam. Mobil listrik. Dia gak tahu itu bakal berhasil atau enggak. Tapi dia tahu satu hal. Gua kepepet. Gua harus bikin ini jalan. Gua tanya, lu kapan terakhir kali naruh semuanya yang lu punya buat perubahan? Kapan terakhir kali lu berani ngambil resiko yang bikin lu gemetar? Gak pernah. Makanya, gak ada yang berubah. Karena lu terlalu sibuk nyari aman. Sibuk rawat kenyamanan yang palsu. Bro, kadang yang lu butuh bukan pelukan, tapi tamparan. Lu butuh kenyataan yang pahit. Gua belum jadi apa-apa. Dan kalau gua gak gerak sekarang, hidup gua akan berakhir dengan penyesalan panjang yang gak bisa dibayar sama siapapun. Gua gak ngomong ini buat nyudutin lu, tapi buat nyadarin lu. Hidup itu keras, dan satu-satunya cara buat menang adalah lu harus jadi lebih keras dari hidup itu sendiri. Lu harus bikin diri lu kepepet, kerasa gak aman, bikin target yang bikin lu gemetar. Katakan ke diri lu, gua harus berubah. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Karena tekanan itu bukan neraka. Tekanan itu rahim. Di situ lahir karya besar, lahir ide gila, lahir mental pejuang. Orang lemah lari dari tekanan, ngeluh, nyalahin keadaan, main korban. Tapi orang kuat, dia tampar balik tekanan itu. Dia manfaatin jadi bensin buat ngebut, buat nabrak semua batas yang dulu dia kira mustahil. Dan lu, kalau lu dengerin ini sampai akhir, gue yakin ada bara kecil yang lagi nyala di dada lu. Jangan lu padamkan, tambah bensin, tambah tekanan, biar otak lu kebakar, dan lu akhirnya meledak, bukan mati perlahan. Yang kedua, mulai jualan. Apa aja, serius. Apa aja. Selama gak merugikan orang, gak nipu, dan bukan skema ponzi, jual. Jangan sok gengsi. Jangan kerasa terlalu pintar buat jualan. Karena kalau lu gengsi jualan, itu tandanya lu gengsi jadi kaya. Dengerin baik-baik. Gua gak peduli lu lulusan S1, S2. Kalau lu gak ngerti cara jualan, lu bakal samanya jadi pion di papan catur orang lain. Lu lihat tuh, orang-orang kaya di dunia. Elon Musk, jual ide, jual produk, jual visi. Steve Jobs, jual impian, jual gaya hidup. Bahkan, ngejual kepercayaan orang dengan harga premium. Semua orang kaya tuh penjual kelas dewa. Mereka bukan orang yang nunggu peluang datang. Mereka yang nyiptain peluang lewat mulut mereka. Lewat skill sales. Dan skill sales itu wajib. Itu ilmu sakral yang harus lu tanam dalam-dalam kalau lu pengen tajir. Lu bisa desain, jago coding, jago bikin produk. Tapi kalau lu gak bisa jual, lu bakal nunggu belas kasihan dari orang lain buat survive. Dan buat lu yang sekarang ngeles, tapi kak, gue orangnya introvert. Tapi gue gak jago ngomong. Tapi gue gak pede jualan. Halah, bullshit. Lu gak pede jualan karena lu belum pernah kepepet bayar tagihan listrik tengah malam. Lu belum ngerasain dompet lu kosong sementara nyokap lu sakit dan lu gak bisa bantu apa-apa. Jualan tuh bukan soal pede. Jualan tuh soal kebutuhan. Lu jual karena lu mau bebas. Karena lu mau hidup kecil. Skill sales, leverage. Apa tuh? Gini, leverage tuh artinya lu gak kerja keras sendirian. Lu kerja cerdas pakai daya ungkit. Lu gak butuh jadi master segalanya. Manfaatin apa yang lu punya. Itu namanya leverage. Contoh paling brutal. Orang kaya gak kerja sendiri. Mereka punya sistem. Dan sistem itu kerja buat mereka. Bahkan pas mereka tidur. Sementara lu tidur, bangun, kerja, gajian, ulangi. Gak ada leverage. Makanya income lu mentok. Karena yang kerja cuman lu, bukan sistem. Self-leverage ubah lu dari buruh jadi bos. Ubah lu dari peminta-minta jadi penentu harga. Tapi cuman kalau lu berani jualan. Kalau lu gak gengsi. Kalau lu gak sibuk jaga citra, tapi kantong bolong. Gue
gua kasih satu kalimat terakhir yang lu harus hafal. Selama lu belum bisa jual, lu belum pantas kaya. Gua kasih contoh ilmu sales. Gua punya produk, kaos warna hitam, bahan 24S, adem, ringan, ukuran XL, gak neko-neko, simple, tapi niat, dijahit rapi, dipilih bahan yang gak bikin gerah. Dan gua gak bikin kaos ini cuman buat gaya-gayaan. Gua bikin karena gua paham siapa target gua. Namanya Budi, kerja kantoran, weekend nongkrong di warkop sambil ngobrolin politik dan sepak bola. Tapi gaya hidupnya sederhana. Satu hal yang konsisten dari dia. Selalu pakai kaos warna hitam, ukuran XL. Tapi gua lihat dia, gua ngamatin. 1 kali, 2 kali, lama-lama gua hafal. Kaos dia selalu tebal, kayak bahan 30S. Dari jauh aja udah kelihatan dia kayak ketimpa matahari full power. Keringetan, kayak abis lari 5 kilo. Padahal cuman duduk. Dan di situ gua gak langsung nyodorin kaos gua. Gua gak nyamperin sambil ngomong, "Bro, beli kaos gua dong, kualitas premium nih." No, itu cara jualan amatir. Norak, putus asa. Gua diem, gua observasi, gua nunggu, dan waktu yang tepat pun datang. Sore itu, Budi lagi nongkrong di depan minimarket, sendirian, kaos hitamnya basah di punggung. Mukanya udah lelah dihajar panas Jakarta. Dan gua datang, duduk di samping dia sambil bawa 2 es teh. Gua kasih 1, gua senyum dikit, lalu gua mulai. Bud, gua lihat-lihat lu emang suka banget ya kaos hitam. Dia nyeruput es teh senyum. Iya bro, udah paling cocok nutupin perut gua juga. Iya pertama, cek. Gua lanjut, ukuran XL ya? Soalnya badan lu gede. L udah pasti meledak tuh. Dia ketawa. Yoi, XL. Iya kedua, cek. Gua pura-pura lihat keringatnya netes. Tapi bro, serius deh, lu gak kepanasan tuh pakai bahan 30S tebel gitu. Ini cuaca Jakarta, bukan main. Dia ngelap keringat pakai tisu. Sebenarnya iya sih, gua kepanasan. Iya ketiga. Lu ngerti gak? 3 kali iya dari mulut target market lu. Itu kayak dia bilang, "Tolong bantu gua. Gua ada masalah tapi gua gak tahu harus beli apa." Dan di situ gua gak jualan. Gua ngobrol. Gua buka tas gua. Gua keluarin 1 kaos warna hitam, bahan 24S, XL. Gua kasih dia sentuh. Gua bilang pelan, "Ini kaos gua baru rilis bro. Hitam kayak yang lu suka, XL, pas badan lu. Tapi bedanya, bahan 24S, ringan, adem, gak bikin lu basah kuyup kayak habis mandi. Warnanya sama, gayanya sama, tapi hidup lu gak sepanas sekarang." Dan dia cuma jawab, "Boleh juga tuh, gue cobain deh 1, deal." Gue gak maksa, gue gak nawarin, gue ngasih solusi. Lu paham gak di sini poinnya? Bukan tentang seberapa bagus barang lu, bukan soal pakai kata-kata manis. Jualan itu soal peduli, soal lu bisa ngerti luka orang lain sebelum mereka sendiri sadar. Dan lu datang bukan buat jadi sales, tapi sebagai penyelamat. Dan jangan lupa, sales yang paling mahal bayarannya itu bukan yang paling jago ngomong, tapi yang paling jago dengerin. Karena gini, setiap orang punya masalah, setiap dompet punya celah untuk terbuka, tapi cuman akan terbuka sama orang yang ngerti rasa sakitnya. Dan kalau lu ngerti gimana cara kasih solusi, orang bakal rela bayar mahal. Mereka gak peduli lu siapa, selama lu ngerti mereka. Itu namanya leverage. Lu pakai pengetahuan lu, empati lu, momen lu, buat menciptakan value yang lebih tinggi dari harga barang lu. Dan lu tahu apa yang bikin gua muak? Banyak orang hari ini gengsi jualan, takut ditolak, takut dibilang sok bisnis, takut dibilang, "Duh, jadi sales ya sekarang." Padahal, sales itu profesi paling mulia. Karena cuman sales yang bisa ngasih solusi real ke orang lain dan dapat duit dari hasil nolong. Bukan kayak penjilat sistem yang nungguin gaji, kerja setengah mati, tapi ngeluh full power. Lu mau terus hidup kecil? Dunia gak bakal nunggu lu siap.
Peluang gak bakal ketuk pintu rumah lu sambil bilang, "Hai, ini bisnis impian lu." Enggak, lu yang harus cari. Lu yang harus sodorin solusi. Lu yang harus jual. Dan saat lu ngerti gimana caranya menjual dengan otak dan hati, duit bakal datang. Tanpa lu harus ngemis. Yang ketiga, konsisten. Dengerin gua baik-baik. Lu yang nonton video ini, gua yakin sebagian besar dari lu udah mulai langkah pertama. Udah mulai jualan, udah buka usaha, udah coba masuk ke dunia bisnis. Tapi sekarang lagi goyah, lagi ragu, lagi pengen nyerah karena hasil gak sesuai ekspektasi. Dan gua kasih tahu satu fakta keras. Bisnis itu bukan buat orang manja. Bukan buat orang lemah mental. Dan jelas, bukan buat orang yang hidupnya penuh alasan. Lu pikir bisnis itu kayak konten di Instagram? Modal 300.000, seminggu closing puluhan juta. Lu pikir jadi entrepreneur itu seindah kata-kata motivasi yang viral? Bullshit. Bisnis itu perang. Perang antara lu dan ketidakpastian. Perang antara lu dan rasa malas. Perang antara lu dan ego lu sendiri. Lu harus siap kalah. Lu harus siap bangkrut. Lu harus siap diasingkan, dijatuhkan, dicibir, bahkan diasingkan oleh keluarga sendiri. Tapi di saat semua itu datang, di saat bisnis lu turun, di saat orderan sepi, di saat saldo tinggal 5.000, lu gak boleh ikutan turun. Lu gak boleh ikut rusak. Justru, di titik itulah mental lu diuji dan konsistensi dipertaruhkan. Gue kasih tahu ya, gak ada bisnis di dunia ini yang grafiknya naik terus. Gak ada. Brand yang logonya digigit itu pernah goyah. Mobil listrik paling viral sejagat raya itu juga sempat di ujung tanduk. Dan aplikasi transportasi digital terbesar di negeri ini pernah nyaris tenggelam. Jadi kalau lu bisnis kecil dan lu ngerasa drop, itu normal. Yang gak normal adalah lu nyerah. Yang paling hina adalah lu nyalain orang lain atas kegagalan lu sendiri. Gara-gara temen gua gak dukung, gara-gara customer pelit, gara-gara algoritma IG, gara-gara pasar jelek. Cukup. Gagal, ya gagal. Rugi, ya rugi. Capek, ya capek. Tapi lu jalan terus. Lu boleh patah, tapi jangan mati. Lu boleh goyah, tapi jangan hilang. Lu boleh pelan, tapi jangan mundur. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang gak berhenti jalan waktu semua orang lain udah balik badan. Mungkin hari ini lu gagal, tapi itu bukan definisi hidup lu. Konsistensi lu yang bakal nentuin akhir cerita lu. Banyak orang keren di dunia ini gagal berkali-kali, jatuh berkali-kali, diragukan berkali-kali. Tapi karena mereka gak pernah nyerah, sejarah akhirnya nyatet mereka sebagai pemenang. Mereka semua itu kayak zombie, dipukul jatuh, balik bangun, dihajar kiri kanan, tetap jalan. Kenapa? Karena mereka percaya mereka harus berhasil, dan lu juga harus gitu. Jangan jadi generasi yang gampang lelah. Jangan jadi manusia yang tiap masalah dikit langsung mewek di media sosial. Lu punya tanggung jawab atas masa depan lu. Dan tanggung jawab itu gak boleh lu serahin ke orang lain. Lu jatuh, lu bangun sendiri. Lu capek, lu istirahat, tapi jangan mati. Lu bingung, lu belajar, bukan nyerah. Dan gua mau tutup bagian ini pakai quotes yang bener-bener gua tanam dalam kepala gua sendiri sejak lama. Kesuksesan besar selalu diawali dengan keberanian untuk memulai. Jangan jadi musuh buat diri lu sendiri. Jangan ngerusak peluang lu sendiri. Jangan ngebunuh potensi lu sendiri. Dengan kata-kata kayak, kayaknya gua gak bisa. Mungkin emang bukan jalannya. Gua gak sekuat mereka. Stop. Lu kuat, tapi lu belum sadar. Dan tugas gua di video ini cuma satu. Ngebangunin kesadaran itu. Lu bisa asal lu gas terus. Lu bisa asal lu tahan banting. Lu bisa asal konsisten. Kalau lu udah nonton video ini sampai akhir, dan lu ngerasa mental lu mulai panas lagi, maka misi gua selesai. Tapi kalau lu abis ini keluar, tutup layar, terus balik lagi ke hidup lama yang penuh alasan, maka jangan pernah salahin siapa-siapa. Saat hidup lu tetap di titik nol. Satu-satunya yang bisa selamatin lu adalah diri lu sendiri. Dan itu
cuman bisa dimulai kalau lu berhenti nyari alasan dan mulai ngelangkah konsisten habis-habisan sampai hidup lu gak bisa dikenali lagi. Oke, mungkin lu udah denger banyak banget hal dari video ini tentang tekanan, tentang jualan, tentang konsistensi. Dan mungkin sekarang lu udah mulai ngerasa panas, ngerasa kesel, ngerasa kayak ditelanjangi mental lu di depan kamera. Bagus, berarti lu masih hidup. Berarti ada bagian dari diri lu yang belum mati. Tapi gua kasih tahu satu hal sebelum lu keluar dari video ini. Gak ada yang bakal datang nyelamatin lu. Gak ada. Bukan orang tua lu, bukan pemerintah, bukan sistem pendidikan. Bahkan, bukan motivator yang lu tonton setiap hari. Kalau lu gak bangkit sendiri, lu akan dikubur hidup-hidup sama hidup lu sendiri. Karena hari ini, dunia udah beda bro. Ini bukan zamannya pintar doang, bukan zamannya nurut doang. Lu bisa punya mimpi segede langit, tapi kalau eksekusi lu lembek, mental lu rapuh, dan setiap masalah lu ganti dengan alasan, selamat. Lu resmi jadi bagian dari mayoritas orang-orang yang hidupnya diulang dari awal tiap bulan. Gajian tanggal 1, bokek tanggal 3. Sementara lu nonton orang lain lewat HP lu. Mereka bangun bisnis, nambah aset, muterin uang, dan pelan-pelan ninggalin lu di belakang. Sakit, ya harusnya sakit. Karena kalau hidup lu gak bikin lu kesel, berarti lu udah terlalu nyaman. Dan gua gak bikin video ini buat nyenengin lu. Gua bikin ini buat ngebangunin lu, ngejewer mental lu, biar lu sadar, lu itu bisa, lu mampu. Tapi cuman kalau lu mau berhenti jadi versi lemah dari diri lu. Dan ingat, lu berhak kaya, tapi lu gak berhak males sampai ketemu di atas. Kalau lu udah kuat naik ke sana.